Cek, cek, cek. Halo everyone. Halo Ibu Bapak. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah sudah ada 10 partisipan ya. 10 orang yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan mulai. Mohon maaf, di saya agak gelap-gelap, mendadak token listriknya habis. Jadi gelap-gelapan saya Ibu Bapak ya. Acara ini akan kita mulai saja. Dan hari ini ada moderatornya adalah Ibu Lia Yulianti dan pematerinya adalah Ibu Gende. Ya, Ibu Gende, where are you Ibu Gende? Ibu Gende di mana? Di rumah pur pada dalam jadi AC. Ibu Bapak, saya akan juga sharekan untuk daftar hadir ya. Baik, Bu Gende, apa sudah siap? Bu Gende? Sebentar. Mungkin Bu Lia bisa tolong di ada Bu Gende? Bu Gendenya. Oh ya, sebentar. Iya. Ya. Bu Gende. Oh ya, ini udah ada. Bu Gende sudah muncul. Udah ada. Iya. Bu Gende. Oke, kita mulai saja ya. Baik, Ibu Bapak, mari kita awali saja kegiatan malam ini. Kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yulianti atau Yanti dari SMK Negeri 1 Cimahi, dan kita akan mulai kegiatan hari ini atau malam ini. Dan silahkan kepada Ibu Lia sebagai moderator. Sudah siap, Bu? Sudah siap ya? Ya, silahkan Bu Lia, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Gimana Ibu Bapak, terdengar suaranya? Terdengar tidak suaranya? Oke, alhamdulillah. Oke, terdengar jelas, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu asesmen ketuntasan minimum. Hari ini kita akan Suaranya jangan di-mute, Bu. Kedengaran. Maaf. Maaf. Oke, ulang lagi aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada malam ini. Pada saat ini kita akan membahas tentang asesmen ketuntasan minimum. Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti apa. Ada sebagian guru yang sudah mencobanya di dalam simulasi, namun ada juga yang belum. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, saya akan membacakan dulu siapa sih presenter kita hari ini. Nah, presenter kita hari ini adalah Ibu Huta Suhud Genderia Sari SPD atau biasanya dipanggil dengan Ibu Gende. Nah, kalau yang dari SMK mungkin sudah hafal ya, karena biasanya sudah pernah membaca buku-bukunya, yaitu buku bahasa Inggris SMK yang dari Erlangga. Namun kita akan untuk yang lainnya mungkin kita harus mengenal lebih jauh lagi. Beliau itu tinggal di daerah Bumi Adipura dan lahir pada tanggal 23 November tahun 1979 dan ini beliau aktif sebagai guru bahasa Inggris di SMKN 14 Bandung. Dan beliau juga aktif sebagai instruktur nasional untuk tingkat untuk guru pembelajar maksud saya. Dan beliau juga pengurus di MGMP tingkat kota provinsi juga ya untuk SMK. Nah, penghargaan yang pernah diterima yaitu sebagai finalis Olimpiade Guru tingkat nasional. Nah ini yang paling baru adalah sebagai pemenang kompetisi penulisan untuk guru SMK yang diadakan oleh International Test Center yang bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan SMK dan juga beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai penulis nasional di dalam Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. Nah,
supaya lebih lanjut lagi, kita akan langsung saja ke materi karena waktu sudah terbatas, kita hanya 30 menit saja. Ya. Oke, silakan. Waktu dan forum dipersilakan ke Bu Gende. Silakan Bu Gende. Bu Gende bisa ya untuk share screen-nya? Saya sudah kasih untuk Bu Gende. Bu Gende sudah bisa? Bu Gende? Nge-freeze ini Bu Gende ya? Kenapa ya? Bu Gende? Iya, sebentar. Mungkin sinyalnya ya. Oke, sambil menunggu Bu Gende, mungkin saya apa saja yang prestasi beliau. Dia juga komite nasional, pengurus juga di bidang di apa nih? Asosiasi Guru-guru Bahasa Inggris tingkat provinsi Jabar, tapi ini yang IETA-nya ya. Terus beliau juga penulis artikel, pengisi seminar-seminar di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sedangkan buku yang sudah pernah beliau publish ya, diterbitkan, yaitu ada 4. Pertama ada UN SMK yang tahun 2017, 2018, 2019, 2021, ini yang terbaru. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah atau yang terbaru ini, mungkin kalau belum mendapatkannya silakan bisa menghubungi langsung Bu Gende. Bu Gende sudah ada? Ya, sepertinya tadi agak freeze ya untuk Bu Gende. Sebentar saya kontak lagi. Oh ya, itu ini ya. tiba-tiba keluar katanya. Sebentar ya, mohon maaf. Oh begitu. Oke, mungkin kita bisa discuss dulu ya sambil menunggu Bu Gende. Mungkin ada juga yang mau diutarakan oleh Bu Lia, mangga dielaborasi dulu sambil saya siapkan dulu untuk Bu Gende untuk bisa join. Sebentar. Oke, beliau juga di sini selain ternyata bahasa yang lancar yang beliau bisa aktif secara bahasa asingnya, ternyata tidak hanya bahasa Inggris di sini. Ternyata beliau juga bisa bahasa Prancis. Wow, hebat sekali ya bisa ini. Oke, selain itu juga beliau apa nih? Yang layar background. Bukan, itu kan video asli. Oke, beliau juga di sini dari SD, SMP dan SMA-nya ternyata asli orang Bandung nih. Ternyata dari SD, SMP dan SMA juga sampai kuliah juga perguruan tinggi di UPI juga. Dan saat ini beliau tinggal di Jalan Cempaka 7 nomor 16. Jika ada yang misalnya mau bertanya lebih lanjut, juga ada nomor teleponnya di sini 08522 087332. Seperti ya, itu. Atau bisa juga nanti ke kontak person kalau misalnya. Dah? Ya. Oke. Terima kasih Bu Lia. Bu Gende sudah hadir di antara kita. Silakan. Silakan Bu Gende. Baik, selamat malam Ibu Bapak. Ya, itulah tantangan kita. Ya, selamat malam. Itulah tantangan kita di masa pandemi ini ya. Teknologi seringkali menjadi misteri yang menakutkan buat kita. Karena kadang-kadang tidak bisa diandalkan juga. Baik, karena pertemuan kita malam hari ini juga sangat terbatas, saya akan langsung share. Apakah bisa dilihat dengan jelas oleh Ibu Bapak? Jelas. Sudah bisa, Bu. Ya, terima kasih. Ini lagi loading. Ya, malam hari ini kita akan berbicara tentang asesmen kompetensi minimum ya. Ini yang sedang ramai dibicarakan di kalangan para guru. Kalau siswa biasanya belum terlalu ngeh ya, yang mereka tahu adalah ujian nasional sudah tidak ada. Yeay, begitu ya. Nah, tapi apa betul ujian nasional itu sudah tidak ada?
Nah, kita lihat bahwa ujian nasional tahun kemarin memang terpaksa dihentikan kalau di Jawa Barat ya. Walaupun memang belum resmi diberhentikan tahun lalu, tapi tahun ini sudah resmi dicabut, tidak ada lagi ujian nasional, dan sebagai penggantinya ada asesmen nasional. Banyak yang mengatakan sama aja, asesmen itu kan penilaian. Betul, asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu sekolah berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, baik dari literasi, numerasi, maupun karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi yang dinilai bukan siswa, tetapi mutu sekolah, Ibu Bapak. Ya. Lalu kita lihat di sini, asesmen nasional itu ada apa saja? Nah, asesmen nasional itu ada AKM atau asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara AKM sendiri itu terdiri menjadi 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi AKM bukan satu-satunya tes atau asesmen yang akan dihadapi oleh siswa maupun tenaga pendidik. Ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Mengukur atau tujuannya adalah mengukur kompetensi yang mendasar dari literasi membaca dan numerasi siswa. Sementara survei karakter itu untuk mengukur sikap nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Jadi menyeluruh sekali ya jenis asesmen ini atau lingkup dari asesmen ini. Dan yang terakhir itu ada survei lingkungan belajar. Nah, ini yang diukur adalah kualitas berbagai aspek input dan PBM di kelas maupun sekolah. Jadi tujuannya adalah asesmen nasional 2021 itu menjadi peta awal mutu sistem pendidikan nasional yang tidak ada kaitannya dengan kelulusan peserta didik. Jadi tidak perlu ada persiapan-persiapan khusus atau mohon maaf ya, bimbel-bimbel khusus begitu. Yang kita lakukan pada tahun 2021 ini adalah melaksanakan tes dengan apa adanya, sehingga itu menjadi gambaran yang jujur ya, sebagai peta awal mutu sistem pendidikan nasional. Nah, ini perbedaan atau perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Dari tujuan udah jelas berbeda. Kalau ujian nasional yang dievaluasi adalah capaian hasil belajar murid secara individu. Sementara asesmen nasional itu mutu ya, mutu satuan pendidikan. Jenjang penilaiannya, asesmen nasional itu mulai dari SD, SMP, SMA, MA, SMK, lalu program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara kalau ujian nasional itu hanya SMP, SMA, dan SMK ya. Level siswanya kalau asesmen nasional itu tidak di akhir, tetapi di tingkat yang tengah-tengah, baik di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu subjek siswanya juga acak. Jadi tidak semua bisa mengikuti AN. Nanti dipilih secara random, biasanya ditunjuk oleh dinas. Tapi kalau ujian nasional itu semua siswa, ya. Dan model soalnya juga berbeda. Nah, ini akan terjadi perombakan total di dalam model-model soal yang akan kita berikan kepada siswa. Baik itu pilihan ganda, PGK itu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara kalau di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk pelajaran matematika saja. Dan sasaran penilaian kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pembelajaran. Sementara asesmen nasional itu hanya kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Jadi dilihat dari berbagai sisi. Ya. Untuk metode penilaiannya, ujian nasional itu ada CBT atau PBT, computer based test ya, dan paper based test. Sementara kalau asesmen nasional itu computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT ya. Mungkin itu gambaran sekilasnya ya. Nah, manfaatnya apa sih asesmen nasional ini? Yang pertama itu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Lalu sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi kalau kita tidak jujur untuk pemetaan, maka akan sulit
menentukan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi memang disarankan dari sosialisasi Mas Menteri juga itu sebaiknya jujur, ya, dilaksanakan dengan jujur. Dan ini akan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, pesertanya tidak hanya siswa sekarang, ya. Asesmen nasional itu nanti kepala sekolah dan semua guru akan ikut serta, ya. Kita akan ujian lagi, Ibu Bapak. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya itu ada 2 hari, tidak 4 hari seperti ujian nasional, ya, kalau di SMK. Kemudian tesnya itu kalau kita fokus ke SMA atau SMK, ya, survei karakternya 30 menit, dan literasinya 90 menit, lalu di hari kedua ada tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar itu 30 menit. Ya. Ini teknisnya. Lalu peserta AKM-nya, jadi ada tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 begitu ya. Nah, tingkat 2 ini setara kelas 4 sampai kelas 6 SD. Sementara untuk tingkat 4 setara kelas 9 dan tingkat 6 itu setara kelas 12 program kesetaraan, ya. Jadi yang PKBM itu bisa ikut, ya, di dalam AKM. Soal AKM-nya, kalau yang SD tadi sudah dibahas, ya, 30 soal literasi dan 30 numerasi. Sementara di SMP dan SMA atau SMK, itu 36 soal literasi membaca, 36 soal kompetensi numerasi. Nah, ini bentuk soalnya. Ada pilihan ganda kompleks. Ya, mungkin kita sudah mulai berlatih nih. Cara-cara memberikan soal tidak hanya pilihan ganda saja, atau esai, tapi mulai mencoba dengan pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Mohon diingatkan ya kalau saya waktunya sudah mepet, karena kita juga terbatas. Nah, AKM ini nanti dilaksanakan secara adaptif. Maksudnya, setiap peserta didik akan menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Tapi kompetensi yang diukurnya sama. Luar biasa ya. Lalu keunikan konteks beragam materi kurikulum, karena kan memang tidak ada AKM sejarah, tidak ada AKM bahasa Indonesia, AKM apalagi seni budaya begitu ya, atau AKM agama. Tapi ini ada konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Itu akan tercermin dalam ragam stimulus soal AKM. Sehingga semua mata pelajaran itu punya andil. Nah, ini komponen AKM literasi membaca, ya, dari konten, proses kognitif, dan konteksnya. Untuk konten, kalau literasi membaca itu teksnya ada fiksi dan ada informasi, ya. Jadi tidak semuanya teks-teks yang ilmiah begitu ya, tapi ada teks informasi dan teks fiksi. Lalu proses kognitifnya, atau kalau mungkin kita akan memetakan soal itu ke dalam kata kerja operasional begitu ya, itu kurang lebih menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Lalu secara konteks itu personal, jadi soal-soalnya juga banyak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, ya. Lalu sosial budaya dan saintifik. Jadi ilmu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang mungkin terbaru atau bahkan futuristik, ya. Nah, ini literasi baca dan tulis saya lewat saja karena tadi sudah dibahas di sini ya. Nah, ini kontennya tadi sudah kita bahas juga sama-sama. Nah, ini contohnya. Jadi teks-teks fiksi ini bisa berupa puisi mungkin, atau potongan novel, potongan cerita. Lalu nanti soalnya bisa pilihan ganda. Ya, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Nanti kompetensi yang diukur ini adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Jadi siswa atau peserta asesmen ini akan mencari informasi rinci
ya kata kunci yang terdapat di dalam stimulus. Ini salah satu contoh soal teks literasi membaca untuk konten fiksi. Nah, ini contoh konten soal literasi membaca untuk teks informasi. Jadi soalnya bisa disertai dengan infografis. Kemudian perhatikan bahasa yang digunakan. Ini relatif bahasa yang digunakan sehari-hari dan lebih tidak kurang formal ya, maksudnya tidak baku bahasanya. Nah, sobat, bagi kamu yang berencana begitu ya, jadi teksnya ini lebih akrab ya, lebih akrab dengan siswa dan kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu kita lihat di sini contoh soal AN atau AKM-nya ini adalah bentuk benar salah. Jadi ada pernyataan, kita berikan beberapa pernyataan, di sini nanti peserta asesmennya harus membandingkan pernyataan yang pertama ini benar atau salah. Pernyataan yang kedua benar atau salah. Sehingga kompetensi yang diukur itu adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif. Jadi ini sudah level menganalisis ya, mencari tahu, membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi soal-soalnya pasti sudah metakognitif atau menuntut ya, menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini untuk yang numerasi ya. Dari segi konten pasti ada bilangan ya, ini dasarnya matematika ya, logika, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar, tapi lebih ringkas kalau menurut saya. Tapi saya awam sekali urusan matematika ya. Kemudian proses kognitifnya, nah ini tahapan berpikirnya ada pemahaman, penerapan, sampai kepada penalaran. Jadi tetap dimulai dari C2 ya, walaupun soal-soalnya pasti HOTS. Kemudian konteksnya sama dengan literasi, personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini saya tidak akan bahas lagi karena sudah dibahas di infografis yang biru tadi ya. Nah ini contoh konten soalnya. Ya, jadi berupa infografis, ada data-data isi toko begitu ya, atau barang jualan di sebuah toko. Nah, di sini ada cerita. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung soal itu perintahnya atau instruksinya. Tapi ada ceritanya dulu, baru ada kesimpulan. Sebenarnya ini soal pilihan ganda biasa, tapi stimulusnya luar biasa. Ya, di sini kompetensinya adalah memahami barisan aritmetika dan geometri. Nah, ini nanti hasil AKM atau rapotnya ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Baik itu kelompok perlu intervensi khusus, ya, jadi tidak disebutkan kelompok gagal atau belum kompeten begitu ya, tapi perlu intervensi khusus. Nah, ini berarti muridnya belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit begitu. Kalau dasar berarti mampu ya, tapi interpretasinya sederhana. Kalau cakap ini beda lagi, ada detail tingkat kompetensinya. Murid mampu membuat interpretasi dan informasi yang implisit. Kalau yang dasar kan eksplisit begitu ya. Lalu yang mahir ini sampai kepada bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemampuan merefleksi itu adalah kemampuan mahir. Maka kita sebagai pendidik di kelas memang harus membiasakan kegiatan refleksi ya, sehingga siswa terbiasa bersikap reflektif begitu. Nah, untuk yang numerasi ya sama ya. Kelompoknya tetap pembagiannya ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Bagaimana Bu Lia? Maaf Bu Genda, waktunya sebentar lagi. Oke. Kita tambah 1 menit lagi. Siap. 2 slide lagi kayaknya ini ya. Boleh ditambah 1 menit lagi. Oke. Nah, ini tadi yang perlu intervensi khusus. Nanti ada rapotnya seperti ini ya. Kebutuhannya apa, lalu cara treatmentnya bagaimana, ya. Lalu struktur pembelajaran yang disarankannya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Jadi kebayang kalau kita melakukan rekayasa terhadap hasil asesmen, maka ini tidak akan terjadi, ya. Sehingga kita lebih baik jujur, sehingga
cara treatment pendekatan itu akan lebih mengena kepada sasaran. Nah, ini yang dasar, kemudian cakap dan mahir ya. Nanti bisa dibaca satu persatu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ibu Lia dan semuanya. Baik. Paparan saya. Terima kasih Bu Gende. Ya, terima kasih Bu Gende. Oke, dari paparan Bu Gende tadi ternyata semuanya ya, kepala sekolah, guru, dan siswa batin benar-benar dibutuhkan oleh seluruh pihak di sekolah ini. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab, tapi waktu hanya sebentar saja, mungkin sekitar 4 menit, berarti sekitar satu pertanyaan aja. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise your hand di sini, atau silakan langsung sebutkan namanya. Jangan lupa nama lengkap dan institusinya dari mana atau dari sekolah mana. Ya, jangan lupa juga barangkali ada yang bertanya. Hadir ya. Jangan tadi. Sudah ada Bu yang mengacungkan tangan, Ibu Saida dari Cianjur. Oke, silakan Bu Saida. Jangan lupa perkenalkan diri dulu. Ibu Saida. Suaranya ya, sudah ada Bu. Ya, mic-nya belum di-unmute Ibu Ida. Oke. Oh ya, masih di-unmute ya? Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, sudah. Oke. Oh iya, terima kasih. Selamat malam. Malam Ibu. Malam. Perkenalkan saya Ida Saida dari SMA Negeri 1 Ciranjang. Oh, ini tentang AKM ya. Bagi saya masih remang-remang begitu ya. Ternyata bahwa yang setelah mendengar penjelasan dari Ibu barusan, bahwa semua guru itu akan dilibatkan untuk mengikuti tes, sementara untuk siswa kan tidak keseluruhan ya, secara random gitu kan ya. Untuk siswa kelas 11 itu gitu kan ya. Nah, nanti itu yang randomnya itu apakah hanya di satu kelas saja? Misalnya kalau di SMA itu kan rombelnya misalnya ada 12 misalnya itu, atau ada 9 itu. Atau dari tiap kelas itu diambil. Yang randomnya itu berapa persen gitu untuk tiap kelasnya, atau keseluruhan rombongan belajarnya? Terima baik kasih, Bu, Ibu. kami tangkap. Terima kasih Bu Saida dari Cianjur. Iya, terima kasih. Oke, bagaimana Bu Gende, sudah paham pertanyaannya mungkin? Ya, tentang kebetulan pemilihan siswa. Iya, betul. Kebetulan di sekolah kami itu sudah ada ya surat dari dinas, dan itu memang ditentukan sendiri oleh dinas. Kami tidak tahu alasannya. Dan ada kelas-kelas yang tidak ada perwakilannya malahan, gitu ya. Jadi betul-betul diambil secara acak, walaupun kami tidak tahu apa dasarnya. Tapi nanti setelah ada raport AKM itu, kita guru akan memberikan treatment berdasarkan saran ya. Lalu setelah treatment di kelas 12 semua peserta wajib mengikuti AKM. Jadi yang acak itu adalah AN. Jadi asesmen nasional itu adalah tahap awal di mana siswa secara random diambil sebagai sampel dari seluruh populasi dari satu sekolah begitu ya. Nanti setelah muncul pemetaan, kita melakukan treatment, makanya di kelas 11 kita melakukan treatment, di kelas 12 mereka AKM begitu. Setelah ada treatment. Baik. Oh iya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, oh, ternyata bukan ya. Ternyata bukan dari tiap kelas tuh berapa persen diambil ya, melainkan keseluruhan dari kelasnya itu. Terima kasih Ibu, luar biasa. Salam support. Iya, Bu saya karena waktu kita terbatas hari ini, jadi hanya satu pertanyaan saja. Tadi pertanyaan dari Bu Saida hanya tentang pemilihan. Ternyata tadi jawaban Bu Gende memang perwakilan yang ditentukan oleh dinas, tetapi nanti semuanya bakal mendapatkan ya AKM gitu. Oke, karena ini waktunya kita dari awal hanya 30 menit saja. Iya, terima kasih Bu Gende atas materinya, dan terima kasih juga Ibu Saida untuk pertanyaannya yang sehingga kita bisa tahu lebih lanjut tentang AKM. Oke, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk partisipan, kemudian Ibu Gende narasumber dan Bu Lia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain ya. Kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Sampai Thank you. ketemu lagi.